Bapak-bapak yang dirahmati Allah Buku Subhanahu wa dua setengah taala. itu Ya. dua setengah menit. Jadi orang-orang yang beriman itu dia meyakini apapun yang menimpa dirinya ini adalah yang terbaik dan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanya satu, yaitu berbaik sangka terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak Bapak-bapak sekalian orang itu hanya mengeluh, ya kan? Jadi ketika misalnya kita menengok saudara kita yang di rumah sakit, ya kan? Sakit apa Pak? Saya udah opname Bang, udah 5 hari itu seolah-olah sudah lama, ya kan? Saya sudah lama kali ini sakit Bang, udah opname 5 hari saya sakit. Kan baru sakitnya 5 hari, 360 hari kan dia sehat Pak, ya kan? Jadi gara-gara yang 5 hari kenapa dia harus menutup yang sehat 360 hari? Maka inilah diperlukan dada yang lapang Bapak Ibu, yaitu menerima apapun yang diberikan oleh Allah, semuanya adalah yang terbaik. Cuma terkadang Allah juga memberikan ujian kepada kita. Apa tujuannya? Kita buka dalam surat Al-Ankabut misalnya. Alam ya'lam annallaha yabtali 'abdahu liya'lamal mufsida minal musri. Kenapa orang itu harus diuji? Ya kan? Dengan diuji itu seseorang itu tidak rusak kualitas hidupnya. Jadi selama ini kan hanya lu seperti itu terus kehidupannya. Dengan Allah uji dia akan sadar. Sama dengan orang yang hidup, kalau dikasih manis terus memang enak tapi kan gula. Nanti akan berakibat juga tidak baik terhadap tubuh kita. Maka tidak ada Bapak Ibu manusia itu yang hidup nggak ada masalah, itu tidak ada. Semua diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan penghasilannya, banyak ujiannya. Jadi kalau ada yang bilang pening saya, yang pening bukan kue aja, kita semua kan punya kepala kan gitu, ya kan? Semuanya punya kepala, bukan kue aja yang pening kan seperti itu. Tapi yakin Bapak-bapak sekalian, tidaklah Allah menguji hambanya kecuali memang Allah mencintainya. Dia akan terus diuji sehingga tidak rusak kualitas hidup. Bagaimana kalau seandainya dibiarkan begitu saja? Ya. Maka apapun Bapak Ibu, ya kan, kita berjalan sebenarnya tidak ada yang baik-baik saja. Semua berjalan dengan ujiannya masing-masing. Ya. Semua sedang berjalan dengan ujiannya masing-masing. Tapi tetap finish kita itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh apapun kita berjalan, setinggi apapun kita terbang, sedalam apapun kita menyelam, tetap garis finish kita adalah kematian. Gak ada yang lain. Kan seperti itu. Nah, maka diperlukan Bapak-bapak sekalian itu hati yang lapang menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Insyirah, tugas kita hanya alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Lapangkanlah dadamu sehingga Allah memudahkan urusanmu. Ya kan? Jadi dalam menyikapi masalah Bapak-bapak sekalian itu ada yang asik, ada yang berisik, itu saja. Ada orang masalahnya luar biasa tapi enjoy, Pak. Kenapa? Dadanya lapang. Ya kan? Ada orang masalahnya nggak besar tapi ributnya sampai ujung kampung. Kenapa? Dadanya sempit. Ya kan? Jadi ada orang yang masalahnya bertubi-tubi menimpanya, dia tetap tenang. Kenapa? Lapang dadanya. Tapi ada yang baru diuji sedikit, berisiknya sudah sampai ujung kampung. Kenapa? Karena dadanya sempit. Ya kan? Maka kita ditugaskan oleh Allah agar alam nasyrah laka sadrak, lapangkanlah dadamu wahai Muhammad sehingga Allah mengangkat beban yang ada di pundak. Yang kedua, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i menyebutkan kunci kebahagiaan kita ada di al-markabul hani, tunggangan yang menyenangkan. Kalau dulu kan unta, keledai kan seperti itu, nyaman, mudah diatur. Kalau sekarang kan ya mobil, ya Honda. Artinya apa? Bapak-bapak sekalian, dengan kendaraan ini memudahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa mobilnya jelek, gak apa-apa keretanya jelek, tapi parkirnya di masjid, Pak. Selalu di masjid nampak, ya kan? Asal Jumat nampak kendaraannya di masjid, ya kan? Asal sholat kendaraannya selalu terparkir di masjid. Ini apa berarti? Berarti tunggangan dia, kendaraan dia memang memudahkan pemiliknya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka dalam satu hadis disebutkan, Bapak Ibu, apabila ada sesuatu
keburukan yang menimpa pasti yang pertama kena itu tunggangannya. Ya kan? Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya ada yang nggak beres di rumah saya, yang pertama kena tunggangan saya. Artinya apa? Unta beliau itu payah diatur. Ya, berarti ada yang nggak beres ini. Apakah ada sesuatu yang salah dalam dirinya? Apa ada sesuatu yang salah dalam keluarganya? Sehingga kenapa nih unta ini payah diatur? Ada yang salah. Jadi keburukan itu, Bapak-bapak sekalian, yang menimpa pertama itu tunggangan kita. Kalau kita kereta kita masih bocoring aja bolak-balik, introspeksi, Bapak, ya kan? Diperbaiki ini rusak, yang ini diperbaiki itu, maka kita tidak ada jalan lain kecuali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama terkena imbas itu adalah tunggangan kita. Ya kan? Nah, maka ada Bapak sekalian, ya kan, ya mungkin tidak bagus kendaraannya, tetapi alhamdulillah kendaraan dia memudahkan pemiliknya untuk dekat di masjid, yang nantinya juga memudahkan dia untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena fenomena sekarang, Bapak-bapak sekalian, orang itu malu, ya kan? Kalau ke masjid ya bawa kendaraan yang paling jelek, Pak. Kan gitu. Tapi kalau ke kota, kendaraan yang paling bagus, kan gitu, Pak. Nah, di Langsa misalnya, orang kalau ke masjid ya pakai kendaraan yang apa adanya, tapi kalau ke Medan, Pak, ke mall pakai kendaraan yang paling bagus. Kita nggak ingin bawa sekarang. Apapun yang kita miliki sesekali dibawa semuanya, ya kan? Hari ini pakai Honda yang ini, besok pakai Honda yang lain. Apa? Setidaknya pernah menjadi saksi, ya kan? Tunggangan ini, ya kan, kendaraan kita bahwasanya pernah parkir di tempat ibadah. Makanya kemarin kita pernah bahas, Bapak Ibu, kan orang mukmin itu selalu menghabiskan hartanya untuk mengawal akidahnya. Ya, artinya apa? Dia beli kereta, dia memudahkannya ke masjid. Dia membelikan sesuatu, memudahkan anaknya untuk beribadah. Ya, maka kita contohkan kemarin, apa Pak? Kalau seandainya kita mengajak anak cucu kita untuk sholat di masjid, setelah itu dia minta tapi habis pulang ke masjid beli roti beli bakso bakar, belikan Pak. Bakso bakar yang kita belikan itu nggak pernah sebanding dengan takbir dia, dengan sujud dia, dengan subhanallah rabbiyal a'la, dia nggak sebanding. Kalau ada yang mengatakan, lah Ustaz nanti sholatnya karena jajan, nggak apa-apa, karena anak itu nggak tahu bagaimana. Yang dia tahu adalah ke masjid itu nyaman, habis ke masjid itu dibelikan kakeknya jajan misalnya. Artinya apa? Dengan harta kita mengawal akidah mereka, ya kan? Anak kita sudah ke masjid, istri kita pun sudah sholat, gak ada salahnya Pak jajankan mereka sekali-sekali di tempat yang agak enak, kan seperti itu Pak, kan? Artinya apa? Orang mukmin itu gak pernah menyesal Pak kalau hartanya itu habis untuk keluarganya, gak pernah menyesal. Kenapa? Dengan habis harta untuk keluarganya itu ibadah Pak. Kita gak habis pikir ketika kita jumpa dengan Allah, ketika harta itu memang tidak dihabiskan untuk keluarga, harus kita habiskan untuk maksiat misalnya, ya kan? Maka jadikanlah harta kita untuk mengawal keluarga kita. Kadang kan ada bapak-bapak, ayo kita ke masjid sholat Jumat, kan gitu, diajak cucunya. Tapi cucunya bilang, nanti kalau habis sholat Jumat beli bakso, belikan Pak, belikan dia bakso. Artinya apa? Dengan harta yang kita keluarkan mengawal sholat mereka, kan seperti itu. Dengan harta yang kita miliki ya sesekali kita mengajak keluarga kita refreshing, kan seperti itu. Mengajak anak keluarga kita untuk makan di tempat yang sedikit enak. Kenapa? Karena kita mengawal akidah mereka. Jadi orang mukmin itu, Bapak sekalian, nggak pernah menyesal kalau hartanya harus habis untuk keluarga, nggak pernah menyesal. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Bagaimana hinanya kita ketika harta itu habis untuk orang lain atau untuk maksiat kita. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kendaraan yang kita punya, Bapak sekalian, mari kita parkirkan selalu di tempat ibadah. Ya setidaknya menjadi saksi, kan seperti itu. Bahwasanya kendaraan ini pernah memudahkan saya, ya kan, untuk dekat kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, Bapak sekalian, Imam Syafi'i menyebutkan yaitu zaujun sholihun, pasangan hidup yang baik. Ya. Jadi ketika rumah itu satu visi misi, Bapak sekalian, maka enak ngaturnya.
Jadi walaupun siapapun yang meninggal duluan itu kita bukan berpisah, Pak. Pisah itu kalau satu ke surga, satu ke neraka, ini namanya pisah. Tapi kita kan tidak pisah, ya kan? Hanya saja orang tua kita lebih dulu berangkat, kita nanti kan seperti itu. Tapi tujuan kita kan sama, Pak, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mama kita sudah duluan, bapak kita sudah duluan, kakak kita sudah duluan berangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti, tapi kita nggak berpisah. Kita tetap satu tujuan sama. Ketika kita ke Medan, Bapak sekalian, mama kita sudah duluan jam 6, tapi kita jam 10 berangkatnya. Nanti Bapak agak sore, tapi kan sama-sama tujuannya ke Medan, hanya waktu yang berbeda. Mama kita sudah duluan dipanggil Allah, kakak kita juga sudah duluan dipanggil Allah, tapi tujuan kita sama, Pak, yaitu kumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin diciptakan kecuali kita punya pasangan hidup yang baik. Istri kita, Bapak sekalian, itu banyak kekurangan, ya kan? Maka tugas kita hanya melengkapi, ya kan? Maka di hadis disebutkan apa, Pak? Iyyakum wa imro'ah. Hendaklah engkau memperhatikan istrimu. Ya kan? Kenapa? Engkau mengambilnya dari walinya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita amanah, Pak. Itu adalah amanah, bukan dari walinya, langsung amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mempunyai pasangan hidup yang baik, yang mungkin banyak kekurangan, tapi kita bisa bersabar atasnya. Maka Bapak-bapak sekalian, kalau pernikahan ini bukan karena ibadah, kita nggak mungkin sampai sejauh ini, kan gitu, Pak. Kalau pernikahan ini bukan mengharap ridha Allah, kita nggak sampai sejauh ini. Maka tugas kita hanya satu, banyak sabar dan diperkuat sabarnya. Maka ada satu hadis, Pak, ini sangat mulia sekali, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidaklah seseorang itu bersabar atas keburukan pasangannya, bersabar dia, Pak, kecuali Allah akan hadirkan anak-anak itu nanti berbakti kepadanya. Jadi tidaklah ada seorang suami dia sabar terhadap keburukan istrinya, melainkan Allah akan hadirkan anak-anak itu berbakti kepadanya. Sebaliknya, tidaklah seorang istri dia juga bersabar atas keburukan suaminya, kecuali apa? Allah akan hadirkan anak-anak akan lebih berbakti kepadanya. Artinya apa, Bapak sekalian? Sabar, ya. Istri kita itu banyak kekurangan, Pak. Kita pun banyak kekurangan, ya kan? Ketika kita memang sabar dalam mengarungi rumah tangga ini, ya kan? Maka apapun yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya, itu pastilah yang terbaik. Maka ada beberapa kiat, Bapak sekalian, ya, supaya rumah tangga itu langgeng. Dalam surat At-Taubah disebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan melupakan kebaikan yang ada pada pasangan kalian. Jadi kalau bapak-bapak mau marahin istrinya, Pak, ingat kebaikannya, Pak. Dia sudah memasakkan untuk kita, dia sudah menjaga anak kita, dia sudah menyusui anak kita, dia sudah menjaga harta kita yang ada di rumah. Ya, jadi ketika kita mau marah, ingat kebaikan. Begitu juga istri. Istri ketika mau merajuk dengan suaminya, dia terlalu ingat kebaikan suami. Ingat kebaikan suami. Jadi jangan sampai Pak, kemarau setahun dihapus hujan sehari, ya kan? Kebaikan yang banyak gara-gara satu kesalahan seolah-olah nggak ada lagi kebaikannya. Karena sifat manusia ini kan selalu melihat yang di akhir, Pak, ya kan? Sifat manusia selalu menilai yang di akhir. Maka wajar 1000 prestasi itu hilang gara-gara satu kesalahan. Kenapa? Karena manusia selalu melihat yang di akhir. Kan seperti itu. 1000 prestasi, 1000 kebaikan itu bisa hilang gara-gara satu kesalahan. Maka sering ada pepatah mengatakan 1000 kebaikan itu belum tentu menjadikanmu itu malaikat, tapi satu kesalahan kamu bisa dicap sebagai iblis, kan gitu. Kenapa? Karena manusia itu selalu menghakimi yang terakhir, kan seperti itu. Maka ketika kita ada masalah, Bapak sekalian, di rumah tangga kita, ingat kebaikan pasangan kita, kan seperti itu. Dulu kita lajang dengan hadirnya dia, kita nggak terjatuh ke dalam yang diharamkan, kan seperti itu, Pak. Dengan adanya dia, anak-anak terjaga, harta yang ada di rumah pun terjaga. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu ingat kebaikan. Jadi jangan ingat kesalahannya, Pak. Kan seperti itu. Maka
banyak kasus ini bapak-bapak sekalian, ya kan. Ketika ada seorang ibu datang, ya kan, Ustaz, saya mau cerai dengan suami saya. Kenapa ibu? Saya nggak cinta lagi. Ibu bilang nggak cintanya sekarang, iya, tapi anaknya udah 5 pak. Nggak bilang nggak cintanya sekarang, tapi anaknya sudah 5. Jadi selama ini kemana ibu cintanya? Pokoknya saya nggak suka lagi sama suami saya. Artinya apa pak? Jangan gara-gara satu kesalahan pada pasangan kita lalu kita berburuk sangka kepadanya. Jadi salah satu hal bapak sekalian supaya kita langgeng dalam rumah tangga kita adalah ingat selalu kebaikan pasangan kita. Yang kedua apa pak? Wala tutqiru ma qablaha. Jangan pernah diungkit masa lalunya. Dalam berumah tangga yang sudah lalu sudah pak, gak usah diungkit lagi, ya kan? Maka Habibi mengatakan apa pak? Ainun, masa lalumu itu punyamu, masa laluku itu punyaku, tapi kan masa depan milik bersama pak, ya kan? Masa lalu istri kita itu punya istri kita, masa lalu kita pun punya kita, nggak usah diungkit lagi, tetapi kita tatap masa depan adalah milik bersama. Ini kadang kan sering korek-korek pak kan. Nanti tanya ke mamanya, mak dulu SMP dulu banyak pacarnya ya, nanti dijawab sakit hati kan gitu pak. Oh, bapak dulu SMA banyak kali pacarnya pak ya, mungkin masa lalu ya kan, nggak dijawab marah, nanti dijawab sakit hati kan gitu pak kan. Artinya apa pak? Yang sudah berlalu sudah, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah menghukumi hamba dari masa lalunya, nggak usah pak, ya kan. Makanya sebenarnya rekam jejak digital saya pun kurang setuju. Kalau kita lihat dia baik hari ini, alhamdulillah kan seperti itu pak. Jangan lagi ditengok dengan masa lalu. Kalau kita mau nengok masa lalu ya kita kan bandit semua ini pak, ya kan? Kita mafia semuanya. Kita juga punya banyak kesalahan. Tapi karena Allah menutupi sehingga yang nampak sampai saat ini adalah kebaikan kita. Jadi nggak usah diungkit-ungkit bapak-bapak sekalian. Kemudian pasangan hidup kita juga bapak-bapak sekalian, mereka adalah teman hidup kita dikala kita tua. Maka tidak ada orang yang berhak untuk didoakan kecuali 2 pak. Yang pertama adalah pasangan kita, yang kedua adalah orang tua kita. Ini orang yang berhak didoakan pak. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau berdoa jangan lupa pasangannya didoakan. Ini selalu berdoa untuk orang lain, istri nggak pernah didoakan, ya kan? Kemudian siapa yang berhak didoakan? Orang tua kita, ya kan? Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan doa dari kita, ya. Makanya yang berhak mendapatkan doa kebaikan adalah istri, pasangan kita dan orang tua kita. Yang berhak mendapatkan maaf dari kita juga adalah pasangan kita dan orang tua kita. Jadi kalau istri kita banyak kekurangan, maafkan, ya kan? Ketika orang tua kita juga banyak kekurangan, ya maafkan, ya kan? Maka ada satu hadis apa? Maafkanlah orang tuamu kalau seandainya mereka tidak sesuai dengan harapanmu, sehingga nanti anak-anakmu pun mudah memaafkanmu, ya kan? Maka apa pak? Orang tua dan pasangan kita adalah 2 orang yang berhak mendapatkan doa dari kita dan berhak mendapatkan maaf dari kita. Karena apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita pak, itu yang nanti akan dilakukan anak-anak kita, ya kan? Maka ketika kita mudah memaafkan orang tua kita, anak-anak kita pun nanti akan mudah memaafkan kita, ya kan? Makanya ada satu kisah bapak-bapak sekalian, ada seseorang yang dia nggak sabar mengurus mamanya, akhirnya dimasukkan ke panti jompo, pak, ya kan? Di panti jompo. Ketika ditaruh di sana, 1 bulan setelahnya ditengok, gimana mak? Betah di sini mak, di ruang panti jompo ini? Ya betah kata mamanya. Tapi nak, di sini agak panas, tolonglah pasang AC. Ya, jadi kalau nanti anakmu menaruhmu di sini, kamu nggak kepanasan lagi, ya pak, ya kan? Jadi ketika nanti anakmu naruh di sini juga, kamu nggak kepanasan. Ini kan umpan balik pak. Apa yang kita lakukan untuk orang tua kita, itu juga nanti yang anak-anak akan lakukan untuk kita, ya kan? Maka apa? Doakanlah istri kita, doakanlah juga orang tua kita. Maafkanlah pasangan kita, maafkanlah juga kedua orang tua kita. Ya, maka salah satu bentuk kebahagiaan seorang mukmin adalah mempunyai pasangan hidup yang baik, yang saling melengkapi, Pak, yang saling legowo. Ya.
Jadi bukan karena satu kesalahan kemudian melupakan kebaikan yang ada. Apalagi sekarang ujian dalam rumah tangga itu kan banyak ekonomi, Pak ya. Di Langsa pun banyak kasus perceraian itu ekonomi. Ya kan? Kalau mereka bersabar pasti nggak akan terjadi, Pak. Makanya dalam pepatah Arab, Pak, disebutkan apa? Seorang istri itu nggak pernah kelaparan walaupun hidup dengan suami yang miskin tapi akhlaknya baik, Pak. Itu nggak akan pernah kelaparan. Ya. Anak-anak dan istri nggak pernah kelaparan hidup dengan pria yang miskin tapi dia berakhlak baik. Tapi Pak, coba perhatikan seberapa banyak nyawa melayang seorang istri hidup bersama pria yang kaya tapi akhlaknya buruk. Ya kan? Seberapa banyak istri itu bunuh diri padahal dengan pria yang kaya tetapi apa, Pak? Akhlaknya buruk. Ya kan? Maka seorang suami itu, ya kan, Pak, istri dan anak nggak akan pernah kelaparan walaupun suaminya miskin tapi akhlaknya baik. Siapa yang menjamin, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Maka dalam surat At-Taubah disebutkan ini juga PR bagi pemuda-pemuda yang belum berumah tangga, apa? Wa in kana faqiran fa sawfa yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah putra-putrimu. Kalau mereka miskin, kata Allah sendiri akan memberikan kelebihan kepada mereka. Ini kadang mau nikah nunggu wisuda. Ini nikah nunggu kerja. Ya. Nikahnya kapan, Pak? Bang, nikahnya nunggu wisuda, Pak Ustaz. Sekarang masih semester 2, Pak. Ya kan? Bukan lama lagi, Pak. Ya kan? Jadi seolah-olah apa, Pak? Kalau nggak ada kerjaan, kalau nggak sarjana, seolah-olah nggak makan, Pak. Padahal rezeki itu bukan kita jamin itu, Pak, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Seberapa banyak binatang melata itu Allah yang menjamin rezekinya. Bahkan Allah suruh memperhatikan, lihatlah burung. Dia terbang pagi dalam keadaan lapar, pulang sore sudah kenyang. Siapa yang jamin, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Lah kita diberi akal, masa kita nggak pernah berbaik sangka dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka PR kita, makanya kan ibadah terakhir bapak kita, orang tua kita adalah menikahkan putra-putrinya. Itu ibadah terakhir, Pak. Menikahkan putra-putrinya. Maka kalau mereka takut miskin, Allah sudah bantah, nikahkanlah putra-putrimu. Kalau mereka miskin, Allah sendiri akan memberikan karunia kepada mereka. Jadi rezeki itu bukan kita yang jamin, Pak. Itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nikahkan saja sehingga itu menjadi ibadah terakhir untuk kita sebagai orang tua. Yang terakhir, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber kebahagiaan kita adalah teman duduk yang baik, yaitu majlisun soleh. Kalau Bapak berkawan dengan siapa saja boleh. Kalau Bapak mau sharing dengan siapapun boleh. Tapi teman duduk curhat, carilah yang baik, Pak. Teman duduk untuk solusi, carilah teman yang sok. Kenapa? Karena mereka menjaga amanah kita, Pak. Maka jangan sampai terjadi seperti di media sosial. Kita cerita singkong sampai ujung kamu udah jadi kolak, Pak. Ya kan? Kita cerita 2 kata sampai ujung kamu sudah 10 kah? Kenapa? Berarti kawan kita nggak amanah ini dalam menjaga rahasia. Maka apa? Berkawan dengan siapapun boleh, tegur sapa dengan siapapun boleh, tapi masalah curhat, sharing, carilah teman duduk yang baik, yang soleh, yang bisa menjaga amanah kita. Ya kan? Sering ini, Pak, terjadi banyak buruk sangka. Kenapa? Karena lebih ceritanya, Pak. Maka sering ada pepatah, Bapak, kalau kamu titip duit itu kurang, tapi kalau kamu titip omongan itu lebih, Pak. Kan seperti itu. Kalau kamu titip cerita itu lebih. Ya kan? Makanya kan media sosial ini juga ngeri juga kadang kita nih, Pak, kan? Yang share 1, yang tersinggung 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tersinggung, kan gitu, Pak. Kenapa? Karena media sosial. Ya kan? Makanya ketika Bapak mau curhat, mau sharing, ya lihat, carilah kawan duduk yang amanah, yang soleh, yang siap menjaga integritas dalam masalah kita, kan seperti itu. Sehingga tidak terjadi masalah terus yang berbelit-belit. Makanya ketika ada yang mengatakan dalam bahasa Arab, kalau rahasia itu sudah keluar dari mulut kita, maka jadi rahasia umum, kan gitu. Misalnya contoh, Pak Gecek, saya mau cerita, Pak, ya, tapi jangan ngomong ke orang. Nanti Pak Gecek cerita tekan kawan ya, saya mau cerita tapi jangan ngomong, akhirnya nyebar, Pak.
Ya kan? Saya cerita kepada A, tapi rahasia ya. A nanti cerita ke B, tapi rahasia ya. Jadi rahasia umum kan gitu Pak. Makanya apa? Carilah teman duduk yang soleh, yang baik, yang siap menjaga amanah kita. Ya kan? Kalau berkawan silahkan. Kan seperti itu. Jadi teman duduk yang baik juga, bapak-bapak sekalian, itu bisa menolong kita di hari kiamat. Karena salah satu syafaat itu kan dari orang yang soleh Pak. Ya kan? Salah satu syafaat itu adalah dari teman kita yang soleh. Ya kan? Makanya ada satu hadis qudsi yang sangat panjang Pak, disebutkan ketika dia sudah masuk surga Pak, dia mengatakan, ya Allah, mana si fulan? Ya kan? Allah mengatakan si fulan di neraka. Ya Allah, selama di dunia itu kawan saya ya Allah. Kalau begitu tarik dia. Lihat Pak, perantara kawan baik yang soleh ternyata menyelamatkan kawan yang lain dari siksa api neraka. Kan seperti itu. Makanya bapak-bapak sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berkawan silahkan Pak. Ya kan? Tapi teman yang duduk, teman untuk sharing, teman untuk curhat, carilah mereka yang aman. Wallahu ta'ala alam. Maka bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu 4 kebahagiaan kita Pak. Ya kan? Hati yang lapang, yang udah bersyukur, lapang dada, legowo lah bahasa kita Pak. Ya kan? Yang kedua yaitu tunggangan yang nyaman, ya kan? Walaupun butut kendaraan kita, tapi parkirnya selalu di tempat yang baik. Ya kan? Parkirnya selalu di tempat ibadah. Kita nggak habis pikir Bapak Ibu, dan malunya kita kepada Allah ketika tunggangan kita itu harus parkir di tempat maksiat, itu bagaimana? Ya kan? Apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah ketika tunggangan ya kendaraan kita itu parkir di tempat maksiat? Ya kan? Yang ketiga yaitu pasangan hidup yang baik. Yang tentunya istri kita itu banyak kekurangan. Maka apa? Maafkan dan doakan. Anak itu nanti akan punya masa depan masing-masing Pak. Nanti kita juga akan berdua lagi dengan istri kita. Ya. Maka apa, Bapak Ibu, doakan pasangan kita ya kan untuk kebaikan, juga doakan orang tua kita. Karena hanya 2 orang ini Pak yang berhak mendapatkan doa terbaik dari kita dan mendapatkan maaf terbaik dari kita, yaitu pasangan kita dan orang tua kita. Pun wala tajawazu kata Rasul. Tetapi jangan berlebihan. Ketika kita cinta dengan istri kita juga jangan berlebihan Pak. Ya. Ketika seorang suami cinta dengan istrinya berlebihan, pasti mengabaikan mamanya Pak. Kan seperti itu. Ketika seorang suami cinta kepada mamanya berlebihan, pasti juga mengabaikan istri. Artinya apa Pak? Ya semua pertengahan. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita cinta dengan pasangan kita, kemudian mengabaikan orang tua kita, atau terlalu cinta dengan orang tua kita, akhirnya mengabaikan pasangan kita. Ya, maka ketika kita cinta berlebihan akan menabrak hukum yang lain. Contoh misalnya, seorang suami Pak, ketika dia cinta dengan kawannya, duduk lama di warkop, betah Pak. Tapi kadang ngobrol dengan istrinya 5 menit ngamuk dia Pak. Kan seperti itu. Ya, ngobrol dengan kawannya bisa enjoy, bisa lama. Tapi ngobrol dengan istrinya nggak bisa enjoy. Kan gitu. Maka artinya apa? Ada sesuatu yang berlebihan sehingga menabrak hukum yang lain. Sehingga apa? Biasa-biasa saja. Ya kan? Jadi ketika suatu saat Allah memberikan takdir yang lain, kita pun tidak terlalu sakit hati yang seperti itu. Maka cinta kepada istri kita juga sewajarnya, cinta terhadap orang tua kita pun sewajarnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir adalah teman duduk yang baik. Jadi kalau berkawan silahkan Pak, dengan siapapun boleh, ya kan? Tapi sharing, ya kan, kemudian menceritakan masalah kita. Carilah memang kawan yang amanah, yang siap menjaga integritas dan rahasia kita. Allah ta'ala alam. Maka bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan Pak? Boleh 1 atau 2 sebelum kita masuk ke doa insyaallah. Walaupun nggak sesuai dengan tema boleh Pak, silahkan. Ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. di luar tema kita. Iya Pak. Kalau kita pas meninggal saudara, waktu mau dikebumikan diazankan, itu sebenarnya sunnah atau
sebagian ada yang nggak diazankan, sebagian ada yang diazankan. Ini gimana Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Kalau kita lihat azan sebenarnya itu kan panggilan sholat. Iya. Tetapi zaman tabi'in memang ada yang melakukan, Pak. Ada yang melakukan, yaitu menutup liang lahatnya dengan kebaikan dengan azan. Tetapi itu bukan rukun dalam penguburan jenazah. Bukan rukun dalam penguburan jenazah. Tapi jangan sampai nanti kalau nggak azan menguburkannya nggak sah juga tidak, Pak. Itu adalah bagian dari afdoliyah. Ya, afdoliyah itu bagian dari keutamaan saja, Pak. Kan seperti itu. Ya. Jadi ketika nanti Bapak-bapak sekalian, rukun dalam menguburkan apa, Pak? Apa rukunnya? Yaitu kan menghadapkan ke kiblat, kemudian menempelkannya dengan tanah, kan seperti itu, Pak. Kalau tanahnya keluar air terus boleh menggunakan peti, tetapi diisi dengan tanah, kan seperti itu, Pak. Kemudian menguruknya sampai padat. Adapun mengazankan, kemudian melafadzkan kalimat yang lain misalnya, maka memang apa, Pak, ini hanya bagian afdoliyah, bukan dalam rukun penguburan jenazah. Pun kalau tidak diazankan ya tetap sah, Pak. Kan nggak mungkin kita bongkar lagi kan? Tidak kita bongkar lagi. Artinya apa, Pak? Kalau ada yang melakukan ya tidak kita larang, Pak. Kan seperti itu. Artinya tetap sah, penguburan jenazahnya tetap sah. Yang lain, Pak, silakan. Kalau azan kan singkat, Pak. Jangan nanti menguburkan baca 3 juz, Pak, ya nggak siap-siap nanti. Ya kan, baca Al-Quran 3 juz, Pak. Kalau belum 3 juz nggak diuruk, misalnya. Ini kelamaan. Itu hanyalah afdoliyah. Ada yang dengan takbir, kan, Pak, dengan takbir 3 kali. Ada yang dengan bismillah, ada yang dengan bismillah Allah. Terserah, Pak, karena itu afdoliyah, bukan rukun dalam penguburan. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa, insyaallah, sekaligus kita berdoa untuk almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam beramal, sekaligus memberikan keberkahan dan tempat yang terbaik untuk mereka almarhumah yang sudah mendahului kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di tempat yang mahmudah, yaitu tempatnya. Amin. Ya Allah.